Karena itu mereka itu di masa itu belum mengatakan pencatatan itu wajib. Karena di konteks mereka dengan cara seperti itu pun hak-hak mereka sudah terjamin. Nah maka karena konteks kita sekarang berbeda dengan mereka, nah disinilah kira-kira konteksnya mengapa di masa kita pencatatan itu menjadi syarat sah perkawinan. Logika sederhananya sekedar pembandingan sama dengan ketika kita bicara zakat. Zakat itu ajaran zakatnya kita katakan tadi dikatakan itu prinsip filosofis gitu ya. Klinisnya prakteknya yang dizakati itu onta, kurma, kibas, gandum, zaitun. Nah kalau ini kita bawa ke Indonesia, kira-kira yang ada di Indonesia apa aja nih? Yang ini jelas tidak ada kan? Onta paling berapa di Gembira Loka ya? Tidak produktif. Kibas katakanlah ini kita samakan dengan kambing gitu ya. Gandum tidak ada kecuali tepung yang dibawa dari. Maka kalau kita mengambil begitu saja, tidak kita cocokkan dengan SOP yang sesuai dengan masa kita sekarang, masa kita katakan hampir tidak ada zakat yang ada di Indonesia. Karena benda-benda itu tidak kita temukan sekarang di Indonesia. Bahkan mungkin di sana pun di Saudi tempat aslinya, ini benda-benda ini bukan lagi menempati tempat yang produktif. Sekarang itu kan mereka mungkin yang produktif misalnya kan hotel, laundry, catering, kan gitu ya. Karena setiap saat orang datang ke sana, apakah umroh, apakah haji, apakah. Nah cara berpikir inilah sebenarnya yang mestinya kita gunakan ketika kita mengatakan mestinya pencatatan itu merupakan satu rukun yang kira-kira sama dengan yang dirumuskan oleh para ulama terdahulu. Kadang saya berpikir, jangan-jangan sebenarnya kalau Imam Syafi'i yang merumuskan konsep itu di 13 abad yang lalu, misalnya dia lahir lagi, hidup lagi, tapi mungkin takut juga kita ya. Terus dia dengar kita bicara, terus kita mempertahankan pendapat dia. Menurut Imam Syafi'i, tidak ada syarat rukun pencatatan. Syaratnya adalah, jangan-jangan dia ketawa juga itu ya. Kamu itu kok cara berpikirnya kok sudah terpelajar kok kayak begitu, mungkin begitu ya. Di masa saya itu kan sesuai dengan konteks saya. 13 abad itu kan berapa? 1300. Sudah sekian lama kok sampean itu mempertahankan pendapatku. Masya Allah paling begitu dia mungkin gitu ya. Tapi itulah yang terjadi. Nah mungkin cara berpikir inilah yang barangkali perlu kita ubah. Dan sebenarnya dalam kehidupan kita banyak kita sudah melakukan itu. Makanya ketika kita menjembatani dari nas Al-Quran dan hadis yang bersifat dasar untuk menjadi SOP kita katakan tadi, perlu satu, nalar yang cerdas. Dua, hati yang jujur. Nah, itu biasanya. Nah, biasanya interest itu yang karena ada kepentingan-kepentingan tertentu, maka hilanglah kejujuran. Meskipun dalam hatinya jane iya ya, Neng. Nah, itu dia kan. Engkau nek tak akui iki rugi. Nah, maka karena itu. Jadi dalam rangka untuk berijtihad untuk membuat SOP dari Al-Quran dan hadis yang sesuai dengan konteks kita, dibutuhkan nalar cerdas dan hati yang jujur.